Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengikuti acara Wanita Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami untuk mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu. Tuntun pelayan-Mu ini untuk menyampaikan apa yang Bapa ingin, Bapa kehendaki untuk disampaikan. Agar kami hanya mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku sekalian, dalam acara Abam Anda bertanya, Alkitab menjawab, ya. Sering ada pertanyaan mengenai berbagai masalah. Pertanyaan berbagai masalah. Yang mana masalah tersebut tidak bisa diurai dengan cepat atau tidak bisa diselesaikan secara cepat. Tetapi biasanya penanya mengharapkan persoalannya segera mendapat jalan keluar, solusi atau penyelesaian. Demikianlah pada umumnya kita demikian, saudara. Kita menghendaki sebuah penyelesaian yang cepat, karena semakin cepat, semakin bahagia. Semakin cepat, semakin merdeka. Persoalan itu seperti sebuah belenggu atau ikatan yang membuat hidup tidak nyaman. Tetapi saudara harus mengerti dan saudara harus menerima. Tidak semua masalah itu dapat diselesaikan secara cepat. Tidak semua masalah itu dapat diurai secara cepat. Ada masalah-masalah yang memang Tuhan izinkan terjadi, yang jalan keluar atau solusinya atau penyelesaiannya datang berikut waktu atau di waktu ke depan yang cukup lama. Seperti misalnya Abraham mendapat janji akan memiliki banyak keturunan. Tetapi Abraham menunggu kenyataan janji itu hampir 1/4 abad, saudara. Lama sekali. Juga negeri yang Tuhan janjikan, sampai menutup mata Abraham tidak menemukan negeri itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan di Ibrani pasal 11, dari jauh Abraham melihat dan melambai-lambai. Artinya dia melihat dengan mata iman bahwa memang negeri itu ada. Negeri itu ada di langit baru, bumi baru, saudara-saudaraku. Jadi ini perkara penting. Ini bukan hal yang sepele. Ini masalah serius yang harus dipahami dan diterima. Bahwa pergumulan dan persoalan-persoalan kita tidak harus selesai dalam waktu singkat. Tidak diizinkan Tuhan selesai dalam waktu pendek. Tetapi bisa panjang dan seakan-akan berlarut-larut.
Di balik keadaan ini, Tuhan sebenarnya mengajar kita untuk membuktikan kasih setia Tuhan. Bahwa memang pada akhirnya Tuhan akan menolong. Di dalam Ratapan pasal 3 tertulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru tiap pagi, artinya setiap hari ada berkat baru yang Tuhan sediakan. Nah, kalau masalah yang kita hadapi ternyata tidak segera kunjung selesai, berkat baru apa yang kita terima? Saudara, Tuhan memproses kita, Tuhan mendewasakan kita melalui pergumulan, persoalan, kesulitan, masalah-masalah hidup. Ketika masalah-masalah hidup itu belum selesai, sebenarnya dari masalah itu mengalir, muncul, lahir, ditelorkan berkat-berkat rohani. Berkat-berkat rohani. Persoalannya sama, tapi berkat rohaninya beraneka ragam, saudaraku. Misalnya seorang ibu yang menghadapi suami yang belum kunjung bertobat. Kasar, KDRT, membuli istri dengan kalimat verbal bahkan fisik. Ya, saudara. Keadaan berlarut-larut, suami tidak bertobat. Atau masalah ekonomi yang berlarut-larut. Masalahnya sama, tidak kunjung selesai, tidak terurai, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tetapi dari masalah itu lahir kebenaran-kebenaran. Dimunculkan oleh Tuhan, dilahirkan, ditelorkan pelajaran-pelajaran rohani yang berharga di dalam kehidupan. Maka di sini perlunya seseorang berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, selalu dekat Tuhan. Dengan dekat Tuhan, saudaraku, kita mendapat nasihat Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 73, ya. Mazmur pasal 73. Nanti kita kembali ke kitab Ratapan pasal 3, saudara. Mazmur 73. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ini keadaan di mana seseorang ada masalah besar, masalah yang menyakitkan, dan dia tidak tahu apa maksud Tuhan di balik ini. Mengapa hal ini terjadi? Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan. Hewan artinya tidak memiliki akal, tidak memiliki kemampuan menganalisa, tetapi aku tetap di dekatmu. Ini hebat kalimat ini. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Jadi di tengah-tengah pergumulan persoalan hidup yang tidak kunjung selesai, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah berdoa setiap pagi. Kami memfasilitasi doa pagi setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Ada doa puasa, ada doa malam. Ikuti
Juga saudara menyediakan untuk doa pribadi. Ikuti saudara, ikuti. Disitulah Tuhan akan memberi nasihat. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Artinya pasti nanti aku dapat penyelesaiannya. Harus dipercayai hal ini saudaraku. Harus percaya. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menyalahkan manusia, ya. Walaupun dia penyebabnya, percuma kita mempersalahkan dan menghakimi. Kembalikan ke Tuhan. Apalagi ya, jangan sampai saudara marah terhadap Tuhan. Marah terhadap keadaan dulu, lalu marah terhadap objek-objek tertentu yang bisa disalahkan, lalu marah kepada Tuhan. Jangan. Saudara, di dalam pergumulan itu ada berkat, ada hikmat, ada nasihat Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, walaupun hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Wah, luar biasa ya saudara. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekarang ini kalau ada saudara, khususnya ibu-ibu ya, yang dilanda masalah-masalah berat, jangan kecewa. Janganlah kecewa. Tetaplah tenang, mendekat pada Tuhan, dan minta Tuhan memimpin, ya. Selalu baru setiap hari. Pasti ada berkat yang mengalir lewat keadaan sulit itu. Benar, saudaraku. Bagi orang-orang percaya yang sudah berjalan lama dengan Tuhan, bisa membuktikan, menyaksikan hal ini. Melalui semua itu, ternyata Tuhan memberikan berkat-berkat yang selalu baru. Kebenaran, pemahaman mengenai Allah, dan kebenaran yang selalu baru, saudaraku. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi jangan marah terhadap keadaan. Jangan lagi saudara ngomel, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, sampai kemudian bisa menyalahkan Tuhan. Jangan, ya. Jangan, kita harus dewasa. Kita percaya Tuhan memberikan kita berkat-berkat yang tak terukur, tak ternilai. Melalui kejadian tersebut, berkatnya selalu baru. Melalui semua itu, lebih ku kenal dirimu, Bapa, Allah yang hidup, nyata hadirmu dalam hidupku. Melalui semua itu, lebih ku alami kasih-Mu, Bapa, Elohim Yahweh, Bapa yang baik, menyertaiku. Semua
yang terjadi, ada berkat-Mu di dalamnya. Itulah rancangan-Mu demi hidup kekalku. Walau tak mengerti apa yang terjadi, aku percaya kepadamu. Biar tak ku pahami mengapa begini, tetap ku percaya padamu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalan-Mu dari jalanku. Rancangan-Mu indah bagiku, menjadi sempurna seperti-Mu. Yuk kita bersyukur dalam segala keadaan, seperti yang firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, karena memang segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, ada berkat di dalamnya. Ya, puji Tuhan. Itu kebenaran yang pertama. Ya, mengapa persoalan kita tidak kunjung selesai? Sebab Tuhan mau kita membuktikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan bukan hanya dibuktikan dengan pertolongan untuk menyelesaikan atau mengurai masalah itu. Kasih setia Tuhan juga nampak dalam pernyataan Tuhan, yaitu berkat-berkat yang baru setiap hari yang Tuhan berikan. Nah, banyak orang punya masalah, dia mengharapkan Tuhan segera menolong, masalahnya cepat selesai, dan kalau masalah itu selesai, dia memandang kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Baru bisa memuji Tuhan dan memuji-muji kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak hanya ditunjukkan dalam penyelesaian suatu masalah, tapi kasih setia Tuhan juga ditunjukkan dalam berkat-berkat baru yang Tuhan salurkan, yang Tuhan berikan setiap hari. Jadi kalau saudara tidak mendekat kepada Tuhan, seperti yang tadi saya kemukakan, saudara tidak mendengar nasihat Tuhan, saudara tidak menemukan berkat rohani di dalamnya. Iya. Tentu saya bicara ini bukan hanya berdasarkan apa kata orang, tidak ada. Mungkin juga pernah ada orang bicara begitu, saya dengar. Tetapi ini saya alami. Bagaimana Tuhan membukakan pengertian saya untuk menemukan berkat-berkat rohani yang fresh, yang baru, melalui persoalan yang tidak atau belum diselesaikan oleh Tuhan. Masalah itu masih ada, sama, tetapi berkat rohani yang kita peroleh, yang saya peroleh, selalu baru setiap hari. Makanya lagu ini saya gubah. Semua yang terjadi, ada berkat-Mu di dalamnya. Itulah rancangan-Mu demi hidup kekalku. Melalui semua itu, lebih ku kenal diri-Mu Bapa, Allah yang hidup nyata hadir-Mu di dalam hidupku. Jadi kehadiran Tuhan bukan hanya nyata dalam bentuk penyelesaian masalah. Masalah belum selesai, tetapi kebenaran-kebenaran
dari masalah itu dilahirkan dan kita memperolehnya melalui semua itu. Lebih ku alami kasih-Mu Bapa. Jadi kasih Tuhan bukan hanya dicurahkan dalam bentuk penyelesaian masalah. Masalah belum selesai. Tetapi Elohim Yahweh, Bapa yang baik. Kebaikan Tuhan nampak dari kebenaran-kebenaran yang Tuhan izinkan kita alami. Walau tak mengerti apa yang terjadi, aku percaya kepadamu. Biar tak ku pahami mengapa begini, tetap ku percaya padamu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalan-Mu dari jalanku. Rancangan-Mu indah bagiku, menjadi sempurna seperti-Mu. Oke, puji Tuhan ya saudara. Kita bersyukur kita mendengar firman ini. Oke, saya teruskan. Dengan masalah yang kita hadapi tersebut, kita diajar untuk tidak memiliki kebahagiaan dari dunia. Dunia penuh dengan masalah. Banyak sumber kecemasan, sumber kekhawatiran, ya, sumber stres. Jadi kalau kita bertumpu pada dunia ini, wah, kita tidak akan pernah menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera kita tidak bertumpu pada dunia, tetapi Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan kita. Di Ratapan pasal 3, saudaraku, ya. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah bagianku. Ini ayat yang berikutnya 24. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi keadaan sulit kita itu menyelamatkan kita. Kalau orang selalu nyaman, tidak pernah punya masalah, kalau ada masalah cepat selesai, dan biasanya orang-orang seperti ini tidak mencintai Tuhan. Tidak terjadi proses penyempurnaan, proses persiapan untuk menjadi anak-anak Allah. Kasihan. Kasihan, saudara. Tidak ada proses untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kehidupannya memang tidak jahat di mata manusia. Memang dia beradab santun di mata manusia. Tetapi dia tidak berkualifikasi, tidak berkualitas sebagai anak Allah. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Dan itu sangat menyedihkan. Menyedihkan, saudara. Miris. Menyedihkan, saudara. Jangan sampai kita berkeadaan seperti itu. Ya, jangan sampai. Jangan sampai kita merasa diberkati dengan keadaan kita yang nyaman, tidak mengalami kesulitan, punya banyak hal, uang, kedudukan, kehormatan, tetapi kita tidak pernah menjadikan Tuhan itu kebahagiaan kita. Tuhan harus menjadi bagian kita. Kalau di Mazmur pasal 73 yang tadi kita baca, seperti hewan aku di dekatmu, kata pemazmur, dan aku tetap di dekatmu, engkau menasihati aku, engkau mengangkat aku ya ke dalam kemuliaan. Lalu pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau?
Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wah, sampai pada kesimpulan bahwa kebahagiaan kita itu hanya Tuhan, bukan siapa-siapa. Hanya Tuhan. Kebahagiaan kita itu hanya Tuhan, saudaraku. Nah, persoalan yang bertubi-tubi dan berlarut-larut mengarahkan kita untuk menjadikan Tuhan kebahagiaan kita. Dan itu momentum yang berharga, momentum yang sangat mahal jika seseorang, saudaraku, bisa tergiring menjadikan Tuhan kebahagiaan, menjadikan Tuhan kekasih jiwanya. Itu baru luar biasa. Jadi jangan terjebak dalam keinginan atau ambisi segera mendapatkan jalan keluar, solusi dari persoalan-persoalan hidup. Hadapi persoalan hidup, bertanggung jawab atas setiap persoalan hidup yang kita alami, dan tidak meminta segera dapat jalan keluar, tetapi belajar menemukan kebenaran, hikmah melalui persoalan itu, dan kita bertumbuh menjadi dewasa. Ini yang Tuhan kehendaki atau Tuhan inginkan, saudaraku. Sampai kita kemudian menjadikan Tuhan kebahagiaan kita. Kita bisa berkata, kalaupun masalah ini belum selesai, tidak apa-apa Tuhan. Aku tetap bersyukur karena aku tahu dari persoalan ini muncul berkat-berkat rohani yang aku terima. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara berdoa itu bukan hanya meminta, tapi berdialog. Mengapa ada persoalan ini Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan akan menasihati saudara untuk menemukan hikmah, pelajaran-pelajaran rohani yang berharga melalui persoalan-persoalan tersebut, yang akhirnya Tuhan menjadi bahagia kita, kebahagiaan kita. Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Dengan demikian kita tentu diarahkan ke langit baru dan bumi baru. Lalu ayat berikutnya saudara, inilah yang tadi saya sudah kemukakan sejak awal khutbah. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tidak semua masalah bisa diselesaikan secara cepat. Tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah secara instan. Ternyata Tuhan mengajar kita untuk setia, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di balik ayat ini, saudaraku, ada pelajaran mahal, pelajaran berharga, di mana kita tetap mempercayai Tuhan dalam situasi sulit bagaimanapun. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan, kita sudah diam saja. Udah, tidak usah berbuat apa-apa. Tetapi kita menanti pertolongan Tuhan. Bukan berdiam diri dalam arti pasif. Seperti yang tadi saya katakan, tetap bertanggung jawab menghadapi masalah tersebut dan menantikan pertolongan Tuhan. Yakin Tuhan akan menolong. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Pasti Tuhan menolong. Hanya waktu harus sesuai jadwal Tuhan. Jangan membuat jadwal sendiri. Biar Tuhan membuat jadwal. Ingat ya, menanti dengan diam bukan pasif. Kita tetap bertanggung jawab. Tetapi kita menanti pertolongan Tuhan. Kalau belum selesai masalah itu, kita menanti pertolongan Tuhan. Kalau saudara teraniaya oleh sikap, apakah itu mertua, apakah itu saudara, apakah itu pasangan hidup. Kalau saudara menghadapi masalah-masalah
yang sekarang masih menindih saudara, sudah teraniaya dengan berat, saudara menanti pertolongan Tuhan. Menunggu bagaimana Tuhan menolong saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah tidak menolong saudara. Tuhan selalu menolong saudaraku sekalian. Tuhan itu setia. Sehingga Tuhan tidak bisa disalahkan. Kalau suatu hari menghadap Tuhan, saudara, lalu saudara merasa waktu di dunia berharap pada pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tidak tolong, saudara bisa menuntut Tuhan, ya, dan berkata, Tuhan, aku sudah minta tolong kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menolong. Tuhan mengingkari janji Tuhan. Nah, Anda bisa berkata begitu. Tapi ternyata Anda tidak akan pernah bisa berkata begitu. Kenapa? Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberi jalan keluar di setiap pergumulan, di setiap masalah yang saudara hadapi. Ya. Oke, puji Tuhan saudaraku. Itu pesan Tuhan untuk saudara hari ini. Jadi sabar ya. Menanti pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara. Pasti Tuhan buka jalan. Oleh sebab itu, tetaplah menjadikan Tuhan tempat perhentian, menjadikan Tuhan pelabuhan saudara. Seperti referen lagu ini. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Ya, baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah Tuhan berikan. Satu hal yang kami mohon, ajar kami sabar menanti pertolongan Tuhan. Pasti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, pendaftaran Ekumene Christian High School setaraf dengan SMA, ya memang SMA, sekolah menengah atas atau sekolah menengah umum masih dibuka. Saudara bisa mendaftar sekolah yang sangat baik secara akademis, secara pendidikan, juga yang penting secara moral. Anak-anak dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta, dari dokter, pengacara, teknokrat, teknisi, pengusaha, tapi yang takut akan Allah. Sehingga mempersiapkan anak-anak menjadi man of God, manusia Allah yang menggarami dunia. Pendaftaran masih dibuka. Juga STT Ekumene membuka pendaftaran baru untuk program S1, S2, S3 dengan beberapa program studi PAK, pendidikan agama Kristen, teologi, pastoral counseling, pendidikan anak usia dini atau PAUD,
saudara bisa mendaftar. Bagi saudara-saudara yang kesulitan keuangan, jika saudara memenuhi syarat, kami menyediakan scholarship atau beasiswa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.